TikTok bukan sekedar jejaring sosial, tapi tempat mengekspresikan diri. Saat menemukan seseorang dengan opini berbeda, dia akan membuat masalah. Makan malam selalu dilakukan bersama keluarga. Untuk sementara waktu, kita melupakan masalah kita. Dan semua itu karena mereka sibuk masing-masing. Dan mereka punya opini sendiri untuk segala hal. Ada kalanya mereka tidak mau melihat kenyataan hidup. Makanya mereka punya penampilan dan gelombang berbeda. Ivy melihat dunia sangat ceria dan menyenangkan. Tapi menurut ibunya, dia tidak perlu tunjukkan pada wajahnya. Jules justru sebaliknya. Isi pikirannya hampir saja ketahuan. Dan ibu tidak perlu mengetahui soal itu. Hidup terasa pahit kalau tidak ada gula di dalamnya. Makanya Ivy sangat suka makanan manis. Kalian sebaiknya jangan mengganggu saat dia memasak atau nanti ada yang tidak beres. Tapi hasil kerja kerasnya itu cukup mengesankan. Lapisi casing ponsel dengan model liar. Hiasi dengan pencuci mulut plastik. Sekarang kalian punya casing ponsel yang manis. Casing ponsel ini adalah mahakarya. Makanya Ivy langsung merasa lebih baik. Casing ponselnya terlihat lezat dan si usil mengira casing itu bisa dimakan. Terlalu suka makanan manis bisa berbahaya untuk gigi kalian dan ponsel kalian. Setiap hari yang baru adalah awal yang baru. Awal yang baru adalah diri kalian yang baru. Jadi tidak usah terkejut jika teman-teman dan keluarga tidak mengenali kalian. Apalagi jika sudah lama tidak melihat wajah tanpa riasan. Lupakan soal keluarga kalian. Ada kalanya kalian tidak mengenali diri sendiri jika sering memakai riasan. Jules harus membuat dirinya terlihat normal kembali. Tapi di mana dia menyimpan riasannya? Kali ini ada di atas bantalnya. Untung saja dia bisa langsung menemukannya. Nick adalah pria super keren. Tidak heran jika Jules dan Ivy sangat mengaguminya. Bahkan mereka ingin memiliki sobekan kaosnya. Dan mereka memperebutkannya. Apa yang rusak bisa diperbaiki. Nick melihat kreativitas dari kaosnya. Dia berikan perhatian pada Jules yang sudah lama diinginkan. Ivy punya waktu untuk TikTok dan kebahagiaannya mendapat banyak perhatian. Mike mengira Ivy melambai padanya, ternyata dia sibuk main TikTok. Mike mengambil inisiatif dan ikut bergabung dalam pembuatan video. Wow, kerjasama yang menakjubkan. Ivy jadi terkenal di TikTok itu berkat Mike. Sulit membayangkan Ivy tidak bermain TikTok. Itu adalah dunianya, dan dunianya haruslah sempurna. Tas lama ini tidak cocok dengan dunia sempurnanya. Dia harus membuat aksesori baru yang sesuai, dan sepertinya dia hampir selesai. Buat sayatan di punggung boneka beruang dan keluarkan isiannya. Tempelkan resleting. Buat sayatan lagi dan tempelkan tali. Tas punggung baru sudah jadi. Tas punggung ini pasti membuatnya menjadi pusat perhatian. Bunyi ponsel di boneka beruang mengagetkan Pak Guru. Pak Guru tidak tahu kalau itu hanya boneka beruang. Tidak heran kalau Pak Guru terkejut. Tapi Pak Guru suka dengan tas punggung Ivy. Saat keluarga kalian punya opini berbeda, mungkin bisa terkena masalah. Contohnya, warna cerah pakaian kalian menutupi warna gelap pakaian saudari kalian. Saat semua tercampur, semua berubah menjadi gelap. Meskipun itu tidak disengaja. Ivy merasa sangat kesal. Tapi ibu mereka punya solusinya. Pakaian nenek. Nenek adalah wanita yang sangat ceria. Ivy tidak percaya hal ini. Tapi kelihatannya nenek punya selera yang bagus. Kebahagiaan pakaian lama. Ini tidak disangka, tapi sangat bagus.
Jika ingin banyak yang melihatnya, kalian harus berhubungan dengan para penonton. Ditambah, kalian harus punya fitur khusus seperti intro klasik sendiri. Jules juga ingin merekam video TikTok bersama. Masukkan mur pada tali sepatu. Gunakan peniti untuk melilitkan rantai. Buat kawat berduri. Dan tempel pada sepatu. Sekarang kalian punya sepatu berduri yang keren. Dengan sepatu ini, dia tidak bisa selesaikan video intro klasiknya. Ini berbahaya. Jules adalah pemberontak. Jika ingin melanggar peraturan, maka dia harus siap menanggung konsekuensinya. Contohnya adalah dengan penampilannya. Pak Guru menyuruh penampilannya seperti saudarinya. Ivy menggemaskan. Semua menyukainya. Pakaiannya cerah dan ceria. Jules pun mencobanya. Ivy lebih populer dibandingkan Jules. Dia akan berubah jadi saudarinya untuk sementara. Rasa ingin tahunya terpecahkan. Pakaian itu membuatnya seperti Ivy. Orang-orang berfoto bersama Jules. Ivy sangat yakin kalau kunci kesuksesan adalah penampilan. Ivy tidak suka kalau ada orang yang mengganggunya. Kali ini Jules keterlaluan. Dia mengambil semua bando Ivy. Tapi Ivy tetap terlihat cantik. Buat 2 bagian dari model liat. Jadikan satu dan tambahkan tekstur. Panggang lalu tempelkan jepit rambut. Jepit rambut ini membuat semua terkesan. Jules bisa simpan bandonya. Ivy terlihat keren tanpa bando. Lain kali, Jules akan berpikir 2 kali sebelum mengambil barang-barang Ivy tanpa izin. Jika semua tinta spidol hitam habis, itu pasti karena Jules mencat kukunya. Pak Quentin sangat marah karena hal itu. Dia menyuruh Jules ke kantor kepala sekolah karena di kelas tidak ada spidol yang bisa dipakai lagi. Pak Martin sangat bingung dengan kelakuan Jules. Semua spidol hitam di sekolah tintanya habis. Jules mempunyai argumen sendiri. Dia lakukan karena punya pengaruh. Dia mempunyai banyak pengikut TikTok. Pak Martin bahkan tidak membayangkan bisa punya sebanyak itu. Jules bisa membantunya agar jadi terkenal. Sebagai gantinya, kita lupakan saja masalah spidol. Sekarang Pak Martin mendukung Jules. Jules tidak menghargai batasan saudarinya. Meminjam beberapa perhiasan itu hal biasa untuknya. Tapi kali ini, Ivy bersikap benar-benar pelit. Jules sangat tidak peduli. Dia akan gunakan pertahanan diri Ivy dan mengubahnya menjadi aksesori. Lilitkan kawat pada anting-anting lingkaran. Ratakan ujungnya dengan tang. Buatlah duri dari kawat. Ulangi ke seluruh anting. Selesai. Anting barunya membuat heboh. Itu bukan alasan untuk tidak memperhatikan pelajaran. Anting-anting Jules tidak hanya keren. Anting itu punya kegunaan yang lebih praktis. Tidak ada yang tahan dengan suara berderit yang dibuatnya. Jules tahu cara berbuat curang. Dan sekarang dia tidak perlu menjawab soal di papan tulis. Mereka memang sangat populer. Tapi mereka berdua sedikit terbawa suasana. Mereka pikir terkenal, tapi mereka tidak siap saat tahu kalau pusat perhatian para penggemar bukanlah Jules dan Ivy, tapi ibu mereka. Mungkin sekarang kalian mengerti kalau mereka harus belajar banyak dari ibu mereka dan tidak boleh bertengkar.
Suka cerita Jules dan Ivy? Beri komentar bagian mana yang paling kalian suka. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.